Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi mengenai penginderaan jauh, yaitu jenis-jenis penginderaan jauh. Sebelum memahami jenis-jenis penginderaan jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Perion Mansijabat dari jurusan Pendidikan Geografi Stambu 2020. Sebelum kita memahami jenis-jenis penginderaan jauh, ada baiknya saya memperkenalkan apa itu penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Jenis-jenis penginderaan jauh. Penginderaan jauh dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penginderaan inframerah. Penginderaan inframerah memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan foto udara. Menggunakan penginderaan inframerah, kartografer dapat mendeteksi suhu objek yang berada di dalam tanah. Hal ini dapat membantu saat memetakan benda hidup, seperti penyebaran tanaman dan hewan. Untuk alasan ini, penginderaan inframerah umumnya digunakan ketika mempelajari tanaman dan kesehatan habitat yang berbeda. 2. Penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat panjang. Dengan memindai bumi menggunakan gelombang mikro, geografi dapat mendapatkan jenis yang unik dari peta. Karena panjang gelombang yang panjang, jenis peta umumnya tidak terlalu rinci. Namun, mereka sangat berguna dalam menggambarkan karakteristik yang ada di bawah permukaan bumi. Ini adalah contoh gelombang mikro. 3. Penginderaan radar. Menggunakan radar, geografi efektif dalam memetakan medan suatu wilayah. Radar bekerja dengan mengirimkan sinyal radio, dan kemudian menunggu mereka untuk bangkit dari tanah dan kembali. Dengan mengukur jumlah waktu yang diperlukan untuk sinyal kembali, adalah mungkin untuk membuat peta topografi yang sangat akurat. Keuntungan penting untuk menggunakan radar adalah bahwa hal itu dapat menembus awan tebal dan kelembapan. Bagian bawah merupakan contoh dari radar. 4. Penginderaan sonar. Sonar bekerja dengan cara yang sama seperti radar. Namun, alih-alih mengirimkan gelombang radio, peneliti mengirimkan gelombang suara. Dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara ini, dapat melakukan perjalanan menuju objek, memantulkan dari itu, dan kemudian kembali. Adalah mungkin untuk menghitung jarak. Penginderaan sonar di dalam air digunakan di dalam air. Kampret. 4. Penginderaan sonar. Sonar bekerja dengan cara yang sama seperti radar. Namun, alih-alih mengirimkan gelombang radio, peneliti mengirimkan gelombang suara. Dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara ini, dapat melakukan perjalanan menuju objek, memantulkan dari itu, dan kemudian kembali. Adalah mungkin untuk menghitung jarak. Penginderaan sonar digunakan di dalam air. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk secara akurat memetakan 2/3 dari bumi yang berada di bawah air. Salah satu penggunaan umum dari sonar penginderaan yaitu di dalam perahu nelayan. Di bagian bawah merupakan contoh dari penginderaan sonar. 2. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Yang pertama, citra foto. Citra foto merupakan gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Citra foto dibedakan berdasarkan 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik. 1. Foto ultraviolet. Dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang 29 mikrometer. 2. Foto autokromatik. Dibuat dengan menggunakan spektrum
baru hingga hijau dengan panjang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. 3. Foto pankromatik menggunakan seluruh spektrum warna dari hijau, putih, hingga Magiku Hibiniu. Berdasarkan sumbu kamera. Pertama, foto vertikal. Apabila sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi, termasuk apabila sumbu kamera condong 1 derajat sampai 4 derajat. 2. Foto condong. Apabila sumbu kamera menyudut 10 derajat. 2. Citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra non-foto dibedakan berdasarkan yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik. 1. Citra inframerah termal. Spektrum ini berdasarkan pada perbedaan suhu objek daya pancaran pada citra, tercermin dengan adanya perbedaan rona atau warna. 2. Citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan. Berdasarkan wahana. 1. Citra dirgantara. Beroperasi di udara atau dirgantara. Contohnya, citra inframerah termal, radar, dan multi-spectral scanner atau MSS. 2. Citra satelit. Dibuat dari antariksa atau luar angkasa dengan bantuan satelit khusus, misalnya untuk penginderaan cuaca, contohnya NOAA dari Amerika Serikat. Kesimpulan dari materi jenis-jenis penginderaan jauh yaitu, penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh dibedakan menjadi 4, yaitu penginderaan inframerah, penginderaan gelombang mikro, penginderaan radar, dan penginderaan sonar. Selain itu, jenis-jenis citra penginderaan jauh dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Contohnya foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, dan foto inframerah. Berdasarkan sensor yang digunakan, jenis-jenis citra penginderaan jauh terdiri dari citra tunggal dan citra multispektral. Dan berdasarkan wahana yang digunakan, dapat dibedakan menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Sekian dari materi jenis-jenis penginderaan jauh. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih.